Baik, saya akan bacakan pertanyaannya ya. Jadi pertanyaannya adalah bagaimana caranya mencegah anak dari bahaya yang bisa datang dari orang luar, baik orang asing maupun dari orang yang dikenal tapi berniat jahat. Oke, jadi itu pertanyaannya ya. Sebenarnya hal itu membutuhkan komunikasi ya, lagi-lagi komunikasi. Jadi komunikasi yang jelas dan pastinya konsisten. Eh, ada memang ya beberapa hal-hal penting yang perlu kita sampaikan kepada anak kita. Jadi beberapa di antaranya, yang pertama itu adalah ajarkan kepada anak mengenai batasan-batasan tubuhnya. Jadi soal body safety rules-nya itu harus jelas ya Bapak Ibu. Anak harus tahu bagian tubuh mana yang tidak boleh disentuh oleh orang lain. Jadi kenalkan konsep area pribadi dan sentuhan tidak nyaman. Jadi itu yang pertama ya. Yang pertama ini tentang bagian tubuh dulu. Kemudian yang kedua itu adalah waspada ya. Jadi ajarkan kepada anak mengenai waspada. Jadi waspadai trik umum orang jahat. Jadi kita sebagai orang tua harus mengajarkan kepada mengenai waspada. Jadi waspadai trik umum orang jahat. Jadi kita sebagai orang tua harus mengajarkan kepada anak untuk tidak menerima hadiah ya, atau mungkin makanan atau tumpangan ya dari orang-orang asing tanpa izin orang tua. Dan yang ketiga, kita harus latih anak untuk menghadapi situasi darurat. Jadi kita harus mengajarkan kepada mereka apa yang harus mereka lakukan jika mereka merasa terancam atau mereka merasa tidak nyaman ya. Jadi misalnya ada orang asing yang mereka tidak kenal, terus-terusan ngajakin, ayo yuk sini om anterin pulang ya, di sana mama lagi nungguin. Jadi kita harus mengajarkan kepada anak ya untuk harus berani speak up ya, minta tolong ya. Contohnya nanti kalau ada yang ngajakin kamu ya dan kamu tidak kenal orang itu, dia maksa, terus kamu merasa terancam dan kamu merasa tidak nyaman ya, kamu bisa langsung berteriak ya. Misalnya bilang aja begini, tolong saya tidak kenal dengan orang ini ya, misalnya begitu ya. Atau adek bisa lari ke tempat yang ramai. Nah, itu dia yang ketiga. Dan yang keempat, Bapak Ibu, kita bisa buat aturan dari rumah ya. Dan ini kembali lagi seperti apa yang saya sampaikan di awal tadi, harus konsisten. Jadi buat aturan rumah yang konsisten. Misalnya, yang pertama, tidak boleh pergi tanpa izin orang tua. Yang kedua, kalau mau pergi harus beritahu dulu mau kemana ya, perginya sama siapa. Nah, hubungan yang terbuka. Jadi kita harus pandai-pandai mendorong anak kita untuk bercerita apapun ya. Kita harus mampu ya untuk melakukan komunikasi efektif ini kepada anak kita. Jadi kita harus mampu dorong anak kita untuk bercerita apapun tanpa adanya rasa takut dimarahi ya. Dan Bapak Ibu bisa bilang begini nih ya, misalnya Bapak Ibu tanyakan ya kepada anak, hari ini ada yang bikin kamu nggak nyaman ya? Ya, misalnya Bapak Ibu melihat dari gesture si anak sepertinya ada yang disembunyikan ya, bisa menanyakan seperti contoh yang tadi, atau mungkin dengan kalimat-kalimat yang serupa ya. Jadi komunikasi terbuka itu sangat penting sekali. Nah, jadi harapannya semoga anak-anak kita terhindar dari hal-hal yang tidak baik. Jadi itulah ya beberapa hal penting yang kita harus benar-benar aware terhadap anak kita, bagaimana mereka bisa untuk melindungi dirinya ketika jauh dari kita sebagai orang tuanya. Jadi itu dia jawabannya. Terima kasih.